Bergerus ini kemarin aspal ini. Yuk. Pemirsa, selain runtuhan yang menutup akses dari arah Manado ke Tomohon, Anda bisa saksikan ini adalah di Kelurahan Tinoor, tepatnya di Kecamatan Tomohon Utara. Jalan tidak hanya tertutup oleh longsoran, namun juga ambles sedalam kurang lebih 75 meter. Anda lihat ini adalah badan jalan yang hampir 1/3-nya ambles ke arah jurang ini. Dan apabila hanya ambles tanpa ada korban jiwa, itu bukan merupakan suatu hal yang patut mendapatkan perhatian yang begitu besar. Namun ini kenapa Basarnas, kemudian TNI, kemudian polisi dan juga PNI mengerahkan begitu banyak pasukan, dikarenakan di bawah sana kemudian masih ada lebih dari 13 orang yang masih tertimbun. Tim dari Basarnas, kemudian dari kepolisian dan juga dari TNI pun mengerahkan pasukan untuk mencari korban yang masih tertimbun di sana, namun dikarenakan akses yang masih sulit, pencarian pun hingga saat ini masih menggunakan cara-cara yang manual. Kita akan berbincang dengan beberapa narasumber. Ada Pak Danrem di sini, kemudian ada dari Dirops Basarnas, dan ada juga dari Kapolres ini ya Bu, Kota Tomohon. Oke, saya akan ke Pak Danrem terlebih dahulu dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, Pak Brigjen Musa Bahman. Pak Musa, sampai saat ini bagaimana proses evakuasinya? Ya, proses evakuasi saat ini baru kita mulai hari ini, karena kemarin memang kita masih fokus di kota Manado untuk mengevakuasi masyarakat yang masih terisolasi. Banjir ya kalau kemarin. Sekarang ini kita mulai kemari. Kemarin itu kejadiannya sebenarnya bersamaan di Manado dengan di sini. Waktu kejadian ini satu orang bisa kita selamatkan, ada anggota kita dari polisi maupun dari Babinsa di sini. Nah, dari beliau yang mengatakan bahwa ada 2 rumah yang ambles ke bawah ini, di dalamnya ada sekitar 12 orang. Dari 12 orang itu baru satu itu yang selamat. Satu selamat. Nah, yang lain kita perkirakan ada di bawah reruntuhan longsoran ini. Oke, ini adalah baru dari satu titik ya. Kemudian titik. untuk titik-titik yang lain saya ingin meminta penjelasan dari Basarnas, ada Dirops Basarnas Pak Tatang. Pak Tatang, sebenarnya berapa jumlah orang yang tertimbun Pak? Kalau di sini berarti masih ada 11 orang begitu menurut Pak Danrem. Kalau di titik yang lain Pak Tatang? Baik, saya sampaikan apa yang dikatakan sama Bapak Danrem itu adalah benar, ya benar, dan diperkuat lagi sama sama Ibu Kapolres, ya, Kapolres. Namun yang saya sayangkan tidak adanya laporan dari keluarga yang mengatakan bahwa ada keluarganya di sini, di kilometer 15 ini mereka tertimbun atau mereka yang menjadi korban dan untuk dievakuasi. Namun demikian kita sudah sepakat secara keseluruhan untuk hari ini kita berusaha untuk mengevakuasi, untuk menggali kemungkinan memang ada korban di dalamnya. Oke. Nah, termasuk juga yang ada nanti di kilometer 19. Nanti kita akses ke situ pun juga terputus. Mungkin setelah dari sini baru kita akan bersama-sama dengan Bapak Danrem dengan Ibu Kapolres. Kalau di kilometer 15 tadi ada 11 orang diperkirakan masih tertimbun. Kalau di kilometer yang lain Pak, di lokasi-lokasi yang lain, sudah ada informasi belum Pak Tatang? Sampai dengan saat ini itu kan baru ada 4 orang ya, 4 orang yang sudah jadi korban dan 1 orang masih dalam pencarian. Itu pun juga sama tidak ada laporan. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa keluarganya kemungkinan menjadi korban di Jalan Tomohon Manado ini untuk segera melaporkan. Baik. Saya ingin ke Bu Kapolres sekarang. Bu Kapolres, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kontur tanah dari areal Anda ini sehingga dalam waktu yang bersamaan bisa sampai longsor 4 titik Bu secara bersamaan Bu? Baik, kontur tanah di wilayah Polres Kota Tomohon ini memang landai dan bergunung, jadi sering kemungkinan terjadinya longsor itu sangat besar. Karena di seberang ini ada jurang dan di atas adalah perbukitan yang kontur tanahnya adalah sangat landai. Berarti tanah bisa longsor dari atas, bisa pula longsor ke bawah ya Bu? Ya. Sliding begitu ya? Ya. Kemudian dari informasi yang Ibu dapatkan, berapa banyak masyarakat yang terjebak di sini Bu?
berdasarkan laporan yang kami terima dari Polsek Tomohon Utara dan para Kasat Lantas dan Wakapolres yang pada saat itu ada di lokasi pengambilan korban yang terjepit kendaraan bermotor di wilayah Tinoor ini, diperkirakan sesuai tadi yang apa dikatakan oleh Bapak Danrem dan Pak Basarnas, diperkirakan kurang lebih dari 13, tapi estimasinya kami belum bisa dapat pastikan. Jadi ini masih perkiraan 13 orang itu ya? Ya. Baik, terima kasih. Sebagai tambahan mungkin, ini barusan tadi kira-kira 1 jam yang lalu, yang longsoran yang di atas, yang diperkirakan ibu dokter itu barusan kita temukan, sudah diangkat dan Satu korban satu tewas ya ditemukan, Pak? ibu dokter Oli, puskesmas. iya, Oli Oro, Olvin Oro. Puskesmas Kasat. Saat ini pukul 11, berarti pukul 10 waktu Indonesia Tengah ditemukan. Yang di sini yang satu belum korban meninggal ya. Ini yang di sini yang belum ditemukan. Baik, Bapak-bapak terima kasih, Ibu terima kasih. Semoga proses evakuasi bisa segera diselesaikan sehingga korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan beberapa narasumber di lokasi atau tepatnya di kilometer 15 jalan yang menghubungkan antara Manado dengan Tomohon. Dari Tomohon Utara, Tomohon, Tori Asyari, Firman Syah Marudin, Metro TV. Dari Jakarta kan ya?